warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Gali Paru Kumbaniwali, NRP 22232920, kelas C semester 1. Program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Judul Anatomi Fisiologi Sistem Respirasi atau Pernapasan. Dosen pengampu Bapak Henry Didiharto Eskepners, MPD. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi: 1. Struktur utama dibagi menjadi 3. Saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah atau paru-paru. Struktur pelengkap: dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma. Anatomi sistem pernapasan. Saluran pernapasan atas: rongga hidung, faring, laring. Saluran pernapasan bawah: trakea, bronchus, bronkeolus atau paru-paru. Anatomi sistem pernapasan seperti gambar di bawah ini. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yakni hidung dan secara transversal, konka, superior, medialis, dan inferior, seperti gambar di samping. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan dan disebut konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis, seperti gambar di samping ini. Jaringan submukosa dan sistem pencernaan, seperti gambar di bawah ini. Sel lila yang berperan melemparkan benda asing keluar dan usahakan untuk membebaskan jalan napas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius, seperti gambar di bawah ini. Sinus paranasalis terdapat 4 rongga yang berhubungan ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasalis terdiri: A. Di tengah dahi, di antara mata, di belakang rongga hidung, dan di tulang pipi. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung, sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus, seperti gambar di bawah ini. Fungsi hidung: 1. Sebagai jalan napas. 2. Pengatur udara. 3. Pengatur kelembapan udara. 4. Pelindung dan penyaring udara.
5. Indera pencium dan resonator suara. Faring, bagian belakang dan dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terdapat di bawah dasar tengkorak di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi: menyaring udara oleh rambut getar silia, menyeimbangkan tekanan udara, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring terdiri dari A. Nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Laryngofaring, bagian yang terbatas dengan laring. Seperti gambar di bawah ini. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru, seperti gambar di bawah ini. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limpatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi, seperti gambar di bawah ini. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea (saluran pernapasan). Saat menelan, makan epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya pada waktu bernapas epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea, saluran pernapasan. Lanjutannya seperti gambar di bawah ini. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis 4-6, seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar di bawah ini. Fungsi laring: menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk. 1. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. 2. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis kartilago pada laring untuk menutupi glotis, bagian tengah laring, agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Seperti gambar di bawah. Trakea, batang tenggorokan.
Berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dan leher ke bagian dada. Fungsi utamanya bagian jalur udara untuk masuk keluar dari paru-paru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.